Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita akan membahas film series yang lagi hits di Indonesia. Pokoknya dijamin tercandu-candu nonton dari episode awal hingga akhir. Kakek nenek kamu candu. Yuk langsung saja, ini dia Kupu Malam episode 3. Asik-asik, cos! Adik Laura pun meninggal dunia. Laura sangat sedih sekali. Seakan-akan dunia ini sudah runtuh dan kerja kerasnya selama ini untuk menyembuhkan adiknya tak membuahkan hasil. Adik Laura pun dimakamkan. Para kerabat berdatangan untuk mendukungnya, termasuk Mami. Mami memberikan waktu untuk berduka kepada Laura. Setelah itu, baru ia melanjutkan pekerjaannya. Tapi, Laura mengatakan sudah cukup. Ia tidak mau lagi menjadi kupu-kupu malam, karena adiknya sudah meninggal. Keselamatan adiknya adalah satu-satunya alasan yang membuat ia terpaksa melakukan pekerjaan itu. Baru kita atur waktu lagi ya. Aku gak akan ngelakuin hal itu lagi, Mam. Laura ingin mengembalikan cek yang diberikan Sugar Daddy kepada Mami. Tapi Mami menyuruh Laura untuk menyimpannya saja terlebih dahulu. Sayang, kamu simpan dulu cek ini ya. Sesampainya di rumah, Laura mengenang kebersamaan yang dilaluinya dengan adiknya. Tak berapa lama, Mami menelpon lagi untuk membujuk Laura melanjutkan pekerjaannya. Tapi Laura menolak dan tekadnya sudah bulat. Kamu udah setuju dan ambil uangnya. I'm done. Mami mengabari Sugar Daddy bahwa kesepakatan mereka batal dan uangnya akan dikembalikan. Namun Sugar Daddy menolak. Kesepakatan adalah kesepakatan. Mami harus bisa membuat Laura melayaninya. Kalau tidak, bisnis Kiddy Papa Mami akan ditutup, ancam Sugar Daddy. Deal, it's a deal. Jangan permainkan saya, Rizal. Takut dengan ancaman Sugar Daddy, Mami pun menyuruh bodyguardnya untuk menjemput Laura secara paksa. Namun, Laura berhasil kabur. Hei! Siapa ini? Adik saya. Sementara itu di tempat lain, Dr. Adrian menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sugar Daddy. Ada surat dari Dr. Adrian. Scene beralih ke Laura yang kabur menuju bandara dan memutuskan untuk menetap di Bali. 6 bulan kemudian, Laura tinggal di kos-kosan sederhana, namun ia memiliki ibu kos yang sangat peduli kepadanya. Ia juga sudah menganggap ibu kosnya seperti ibu sendiri. Laura pun permisi untuk berangkat kerja. Kamu udah kecapean sama ibuku sendiri. Scene beralih kepada 3 orang anak muda gagap perkakas yang baru tiba di Bali. 2 orang pemuda itu menyuruh Laura untuk membawa barang yang sangat besar. Laura bekerja sebagai pelayan di hotel tersebut. Meskipun berat, Laura pun tetap membawa barang itu. Waduh, badannya aja yang besar, otaknya cetek ya. Seriously, what the fuck are you doing? Salah satu temannya yang bernama Raffi menegur mereka, dan tiba-tiba Laura pun terjatuh. Raffi segera menolongnya. Itu lu yang nyuruh? Masa lu suruh angkat barang seberat itu? Kamu gak apa-apa? Saat Laura sedang melakukan pekerjaan, ia melihat sebuah banner yang menyertakan foto Raffi. Ternyata, Raffi adalah pemilik yayasan sosial yang berfokus pada anak-anak. Ia pun kagum dengan Raffi. Pantesan ya dia baik. Empatinya ke sesama manusia besar banget. Good job. Tak sengaja, Raffi melihat Laura sangat tulus melakukan pekerjaannya. Dan ia pun tersenyum kecil. Also, would you like some candy? Yes. Seusai bekerja, Laura pergi ke panti asuhan bersama ibu kosnya.
Ia sering datang ke panti asuhan ini dan berbagi rezeki pada anak-anak di tempat itu. Keesokan harinya, pas pulang bekerja dari hotel, Naura tampak terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata, ia ingin melanjutkan pekerjaannya yang lain di sebuah tempat makan, yakni warung Made. Tak sengaja Raffi mendengar percakapan Laura dan men-searching nama tempat makanan itu. Ia pun segera pergi ke warung tersebut. Berangkat kerja ke warung Made. Apa ya? Sesampainya di warung itu, ia dilayani oleh Laura dan berpura-pura tidak sengaja bertemu Laura di tempat tersebut. Wadidaw, halus banget ya mainnya. Sepanjang waktu, Raffi selalu memikirkan Laura. Ia pun mengkepo Laura dari karyawan hotel lainnya. Laura udah lama kerja di sini. Laura sudah 5 bulan bekerja di hotel tersebut, dan ia sengaja memilih menjadi pelayan karena ia tidak suka berinteraksi dengan banyak orang. Padahal beberapa kali ia ditawarkan untuk menjadi resepsionis maupun tour guide karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang fasih. Kenapa? Kalau itu saya tidak tahu. Sin beralih kepada Laura yang sedang mengatasi komplain pengunjung akan makanan di warung tersebut. Pengunjung itu mengatakan bahwa ada rambut di atas nasinya. Sedangkan Laura bersikukuh bahwa ia sudah mencek terlebih dahulu makanan tersebut sebelum menyajikannya. Dan anehnya lagi, rambut yang ada di nasi tersebut berwarna orange, seperti rambut si pengunjung tersebut. Mereka juga meminta semua makanan itu gratis sebagai kompensasi akan keluhannya. Lebih mirip sama warna rambutnya Mbak. Sih, berarti ini rambutnya Mbak kan? Laura pun akhirnya mengalah dan mengganti makanan tersebut karena mereka mengancam akan memviralkan kejelekan warung makanan ini. Ternyata Raffi juga sedang berada di warung tersebut. Ia datang ke meja pengunjung dan mengetahui trik mereka untuk mendapatkan makanan gratis. Akhirnya, pengunjung itu membayar makanan tersebut dan pergi dari tempat itu. Kalian tetap harus membayar makanan tadi, modus untuk mendapatkan makanan gratis. Yaudah nih, bayar dia makan. Laura berterima kasih atas kebaikan Raffi. Di sini, Raffi meminta nomor telepon Laura, tapi Laura menolak secara halus. Jadi saya permisi dulu ya Pak. Keesokan harinya, Laura tidak sengaja mendengar percakapan orang-orang tentang kebaikan Raffi, dan Laura pun tersenyum kecil. Dia emang sering ngebantu anak-anak yang kurang mampu. Tiba-tiba, alarm di HP-nya berbunyi. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun adiknya yang telah meninggal. Ia mengingat permintaan adiknya, yaitu merayakan ulang tahun di pantai Bali dengan kembang api. Dan ia pun mewujudkan permintaan adiknya tersebut. Mau banget. Tak sengaja, ia pun tertidur hingga pagi di pinggir pantai. Raffi yang saat itu sedang jogging melihat Laura dan memberikan jaketnya untuk menyelimuti Laura. Laura pun terbangun dan melihat ada jaket di tubuhnya. Ternyata Laura mengetahui itu adalah jaket Raffi. Ia pun mengembalikan jaket tersebut dan menuliskan nomor HP-nya. Oh my God! Wow! Raffi segera menelponnya dan mengajak ia untuk bertemu di pantai. Di sini, Laura masih berbicara formal banget sama Raffi. Berkali-kali Raffi ingin mencairkan suasana, tapi mental sama Laura. Raffi mengajak Laura untuk makan bareng, tapi ditolak deh. Kalau saya jawab enggak, itu lebih simpel kan Pak? Terlalu simpel. Sin beralih di panti asuhan
Laura ingin membagikan bingkisan dalam rangka ulang tahun adiknya. Di sini, Laura bertemu dengan Ibu Santi, salah satu donatur di panti asuhan ini maupun panti asuhan lainnya di Bali. Melihat salah satu anak memegang bola, ia pun teringat dengan adiknya. Karena ia ingin menangis, Laura pun permisi ke toilet. Bola baru dari Bu Santi. Aku ke toilet sebentar ya. Ibu Santi berbincang-bincang kepada Laura. Di sini Laura curhat tentang adiknya yang baru saja meninggal. Oleh karena itu, ia nyaman menghabiskan waktu bersama anak-anak di panti asuhan. Melihat ketulusan hati Laura, Ibu Santi mengajak Laura untuk menemaninya mengunjungi panti asuhan lain yang ada di Bali. Laura pun menerimanya. Saya mau banget. Sin beralih kepada Raffi yang ingin menemui kliennya. Namun mobilnya mogok. Ia memberhentikan kendaraan yang lewat. Ternyata itu adalah Laura. Sinetron. Kebetulannya banyak banget ya. Laura pun membantunya. Stop. Udah kalau gitu biar saya anterin, Pak. Karena rapat dengan klien hanya 15 menit, Laura pun menunggu Raffi. Raffi mencari kesempatan dalam kesempitan. Ia mengajak Laura makan sebagai tanda terima kasih dan mengantar Laura ke kosan. Saya mau ajak kamu makan dulu gimana? Dan benih-benih cinta pun muncul. Mereka kembali makan bersama, namun tiba-tiba Mami muncul dari belakang dan mengajak Laura kembali ke Jakarta. It's over, baby. Dan film pun bersambung. Terima kasih guys sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Link episode awal hingga akhir ada di deskripsi ya. Asik-asik. Ciao!